Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada pada pagi hari ini, kita orang yang percaya bahwa kita percaya pada Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang hebat. Amin. Dia dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan yang pujian kita bahwa Tuhan kita sembah, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Kita percaya bahwa tidak ada Allah yang dahsyat seperti Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Amin, amin. Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, saya masih kurang merasakan bahwa kalian mengatakan bahwa engkau punya Allah yang besar. Mari kita serukan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita punya Allah besar. Kita tidak untuk meragukan untuk memuji muliakan Allah kita. Amin. Yang kita meragukan, kita bebaskan roh kita, kita meninggikan Allah kita. Haleluya. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Haleluya. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa. Haleluya. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh Dia Tuhan Allah kita yang berjaya dan namanya Raja di atas segala raja. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa. Dia pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Oh, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Lebih lagi katakan Tuhan kita berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Hanya Dia Allah. Bertata. Oh, di dalam kemuliaan Tuhan kita. Dialah
Dia Allah yang dahsyat, Dia berkuasa atas setiap kehidupan kita, amin. Dialah kota benteng kita, Dialah yang membela kita, amin. Sebab Dia menjamin hidup kita, Dialah Tuhan kita yang besar, haleluya. Dia kota benteng yang kuat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, kita tidak meragukan akan Tuhan kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun ada satu tangan yang kuat. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Amin. Engkau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang hebat. Amin, haleluya. Tidak ada yang Allah yang seperti Dia. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang hebat. Kau gunung batuku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau yang membelaku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Kita percaya ada satu tangan yang besar, tangan yang kuat, yang sanggup untuk menopang hidup kita, amin. Benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, amin. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Oh, haleluya. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biar jemaat saja yang akan pujiannya, katakan Engkau Tuhan yang benar. Dengan mengangkat tanganmu dan tidak ragu bahwa Dia Tuhan kita. Dia awal dan akhir, Dia Alfa Omega, amin, haleluya. Kau Tuhan yang amin. Oh, haleluya. Sungguh benar Tuhan. Oh, amin. Sungguh benar, sungguh benar. Sekali kata Tuhan yang benar. Oh, amin. Ini pengakuan kami padamu Tuhan. Ini kami katakan Engkau Tuhan yang kami sembah. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Engkaulah awal, Engkaulah akhir Tuhan. Haleluya.
Tuhan yang benar, amin. Semesta alam memuja, semesta alam memuja. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh Dia Tuhan kita yang besar, hanya Dia Allah yang kita sembah, Allah yang benar, amin. Haleluya. Kita bangga apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, keagungan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita tidak meragukan Dia Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Dialah kebanggaan kita. Haleluya. Biarlah setiap kita yang ada pada pagi ini, kita orang-orang yang begitu bangga pada Tuhan kita. Kita hormat dan kita kagum akan segala pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, ya Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, Ya Tuhan. lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Dikatakan Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Aku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat Oh Yesus, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh benar Tuhan. Biar setiap kita naikkan pujian dengan sungguh. Engkau mengagumi akan Tuhan. Engkau bangga pada Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang engkau tidak engkau pikirkan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang tidak engkau percaya, tapi di dalam Tuhan Dia sanggup. Dia Allah sanggup. Ya Rabbasy. Ya Rabbasy. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, ya Tuhan. sungguh ajaib tuh dimengerti,
kami akan Allah-Mu. Mari kau angkat suaramu, kau meninggikan dia. Ya Rabba Sikaraba ya Rabba se. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rabba Sikaraba ya Rabba se. Kami mengagungkan Engkau Allah kami. Ya Rabba Sukalaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami mengagungkan Engkau. Kami hormat, kami kagum akan Engkau Allah kami. Allah besar dalam hidupan kami. Ya Rabba Sikalaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Sikalaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Engkau melihat setiap kami yang ada Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang ada pagi ini Tuhan. Setiap kami yang ada, kami adalah orang-orang yang mengagumi akan Engkau Tuhan. Kami mengagumi akan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Rabba Sikaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Tidak ada yang dapat kami membalas segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Selain kami membawa diri kami datang memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Raja kami, mengagungkan Engkau Tuhan kami di dalam hidup kami. Ya Rabba Sikaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami mengagungkan Engkau. Percaya Engkau Tuhan kami. Engkau yang bergala atas hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali hidup kami. Ya Rabba Sikaraba ya Rabba se. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba Sikaraba ya Rabba ya Rabba. Engkau mengetahui setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Apapun persoalan dan pergumulan kami percaya Tuhan Kau sanggup untuk memberi jawaban. Engkau sanggup untuk memberikan kelepasan. Ya Rabba Sikaraba ya Rabba Rabba. Engkau Allah sanggup membuka jalan. Ya Rabba Sikaraba ya Rabba ya Rabba. Ajang kehidupan kami membawa kami datang padamu. Biar setiap mulut bibir kami selalu meninggikan Engkau. Biar setiap hati pikiran kami selalu mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Ya Rabba Sikaraba ya Rabba. Ya setiap kami selalu mengatakan bahwa Engkaulah yang kami agungkan. Kami kagum padamu Tuhan. Hormat akan Engkau. Sungguh benar Tuhan. Kau Allah kami.
Katakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum, kami mengagumi Engkau Tuhan akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Dalam kami mengagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ya Rabbah, akan Engkau. Kau Allah ya Tuhan, benar-benar ya Rabbah, syukurlah ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Amin, amin. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau lihat seluruh umat-Mu yang kagum akan Engkau. Amin ya Tuhan. Benar ya. Kami kagum ketika kami masuk dalam kemuliaan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ya Rabbah, Hadirat-Mu di sini. Syadadada magana. Kita teduh dalam hadirat-Nya. Kami kagum akan Engkau. benar ya Rabbah. Kami umat-Mu kagum akan Engkau. Coba seluruh jemaat utarakan kekaguman saudara kepada Tuhan dengan bahasa kalimat-kalimat dari saudara sendiri tentang kekaguman saudara kepada Tuhan. Semua Engkau besar Kami kagum akan Engkau.
kami kagum akan Engkau. Kadasya. Kadasya Tuhan. Kami kagum akan Engkau besar dalam pekerjaanmu Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kagum kami umat-Mu akan Tuhan. Setiap umat-Mu mengalami kehadiran Tuhan hari ini. Makasih. Urapilah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, menyampaikan isi hati Tuhan, dan kami semua boleh mengertinya. Tuhan yang berbicara kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan sama-sama amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Hagai, pasal yang pertama, pembacaan Alkitab harian dari pastori. Kami dan beberapa saudara-saudara yang dipastori membaca sekarang sampai kitab Sakaria, sebelumnya Hagai, ya. Jadi kita akan melihat Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapandi dengan baik, sedang rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi kamu membawa pulang sedikit, kamu makan tetapi kamu tidak kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumah sendiri. Satu tema di situ dituliskan ajakan untuk membangun kembali rumah Allah. Rumah Allah yang pada waktu itu sudah roboh, sudah runtuh.
Dan Tuhan berbicara kepada nabi, yaitu Nabi Hagai. Lewat seorang nabi, Tuhan kalau menyampaikan sesuatu, Tuhan pakai lewat nabi-nabi, lewat hamba-hamba Tuhan untuk boleh berbicara, ya, untuk boleh menyampaikan isi hatinya. Tuhan sampaikan kepada Nabi Hagai, dan yang namanya hamba Tuhan, yang namanya Nabi Hagai, hamba itu taat kepada tuannya. Meskipun enak atau enggak enak, senang ataupun tidak, bahaya ataupun tidak ada bahaya, resiko ataupun tidak ada resiko, maka yang namanya hamba, dia selalu mentaati apa yang dikatakan oleh tuannya. Kalau tuannya perintah bicara, nah hamba bicara. Kalau tuannya perintah lakukan ini, maka hamba menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya. Demikian juga Tuhan berbicara kepada nabinya Hagai, sampaikan kepada umatku. Dia menyampaikan, saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, ya, pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Saltiel Bupati Yehuda dan kepada Yosia bin Yosadak Imam Besar, bunyinya, ya. Beginilah firman Tuhan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua, orang Israel bilang belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan yang sudah roboh. Saatnya belum tiba, ya. Saudara-saudara, Israel ngomong begitu, tetapi dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, tadi kita sudah membaca, firman Tuhan datang lewat Nabi Hagai, bunyinya, perhatikan, ayat yang ketiga, kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ya, Israel bilang begini, belum waktunya membangun rumah Tuhan yang sudah runtuh. Belum waktunya. Dan Tuhan bilang, kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik atau yang baik keadaannya, sedang rumah Tuhan ini menjadi reruntuhan. Terus kalimat selanjutnya, perhatikanlah keadaanmu. Suruh melihat, sekarang lihat keadaanmu. Kamu membangun rumahmu dipapani dengan indah, dengan baik, sementara rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Sekarang perhatikanlah keadaanmu. Lihat keadaanmu. Saudara-saudara, mari kita periksa keadaan diri kita masing-masing. Tuhan itu senang saya dan saudara-saudara suka memeriksa keadaan diri masing-masing. Ini penting ya. Berapa banyak orang suka memeriksa keadaan orang lain. Beberapa banyak orang suka menjadi hakim atas orang lain. Oh, orang itu begini, terus mengambil kesimpulan. Oh, orang itu seperti ini. Orang ini enggak baik, ya. Tapi Tuhan itu mau saya memeriksa keadaan saya. Saudara juga memeriksa keadaan diri saudara masing-masing. Perhatikan keadaanmu. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Perhatikan, periksa.
Setiap kali kita harus memeriksa diri. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Periksa. Saudara di rumah setiap kali periksa diri saudara-saudara. Kalau ada jalan-jalan yang serong, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kalau hidup saudara ada yang belum beres, ya. Jangan bingung memikirkan keadaan orang lain terus menjadi hakim atas orang lain. Saudara-saudara, Tuhan itu tahu bahkan sampai yang tersembunyi. Tuhan itu tahu bahkan kepada sesuatu yang disembunyikan. Ahan ketika dia menyembunyikan barang tumpas, ketika dia menyembunyikan atau mengambil barang-barang yang tidak boleh diambil, semua tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Gehazi juga demikian, disembunyikan, tersembunyi. Oleh sebab itu jangan melakukan hal-hal yang jahat secara tersembunyi. Juga secara umum saudara harus menguduskan diri saudara. Yang mau katakan amin. Sebab Tuhan tahu loh. Sampai di sini nih loh. Istri kita nggak bisa membaca pikiran kita. Ya. Beberapa orang saudara-saudara hidup dalam dosa. Sampai selingkuh berapa tahun. Istrinya nggak ada tahu. Nggak bisa menemukan bukti-bukti kalau suaminya selingkuh. Tapi apakah di hadapan Tuhan itu bisa lolos? Tidak. Tuhan tahu. Sampai di dalam kegelapan pun Tuhan tahu. Oleh sebab itu alangkah baiknya kalau saya dan saudara-saudara semua menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya mau, ya. Periksa, perhatikan keadaanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Jangan jadi hakim atas orang lain. Tapi mari kita belajar untuk melihat keadaan kita. Memeriksa. Sampai angan-angan cita-cita kita. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kadang-kadang kita rencanakan untuk ke depan. Kadang-kadang saudara-saudara, kita merencanakan untuk membalas yang jahat. Ya. Satu kali waktu ada orang sakit dan ketika itu saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada saya. Orang ini menyakiti hati saya. Tuhan bicara, kamu datang ke rumah sakit. Wah, itu berat saudara-saudara. Tapi ujian-ujian ini lolos. Saya bisa datang ke rumah sakit, saya bisa mengampuni. Saya enggak menjadi hakim atas orang lain. Saya bisa jenguk orang yang begitu jahat. Saudara-saudara, ya, jahatnya dia sebarkan hal-hal yang tidak baik. Saya enggak mau jadi hakim. Saya datang, saya bisa mengampuni. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, nah sekarang yang berikutnya dikatakan periksa keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Seharusnya gini, nabur banyak, nuainya lebih banyak lagi. Di rumah ada tanaman mangga, benih itu ditanam. Kalau nuai itu banyak saudara-saudara. Berapa kilo itu sekali tuai? Saya nggak hafal, ya. Berapa biji mangga kecil-kecil, ya. Tetangga saya mangganya besar. Satu biji itu hampir 1 kilo. Satu biji hampir 1 kilo. Ya.
nanamnya mungkin 1-2 biji, tetapi tuaiannya banyak. Nah ini yang umum, nanamnya 1-2 biji, nuainya banyak. Ini dikatakan kamu menabur banyak, tapi menuai sedikit. Yang betul kamu nabur, kamu nuai banyak. Saudara, apa yang ditabur, memang itulah yang dituai. Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Kita lihat dulu tentang penaburan hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bilang kanan kiri saudara, apa yang kamu tabur kamu tuai. Ada satu anak, dia batuk, ini di desa. Bapaknya bilang, kamu jangan makan semangka dulu ya. Punya tanaman semangka dan waktunya panen. Kamu jangan makan semangka dulu. Oh iya Pak, enggak makan semangka. Enggak boleh, karena batuk. Satu kali waktu, di dekat pohon yang lain, kok muncul tanaman semangka. Tanaman semangka di lahan yang ini, tiba-tiba di lahan ini, di bawah pohon ada tanaman semangka baru muncul. Saya enggak nanam di sini, saya nanam di situ. Bapaknya, tapi kok ada tanaman semangka di sini? Rupanya dengan sembunyi-sembunyi di bawah pohon, anaknya makan semangka. Bijinya dibuang ke situ, tumbuh. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Meskipun sembunyi. Oleh sebab itu jangan pernah nabur yang salah, tapi nabur yang baik. Orang lain tidak lihat, tapi nabur terus yang baik, nabur terus yang baik. Satu kali saudara akan menuai dengan luar biasa. Amin. Menuai itu banyak saudara-saudara seharusnya. Bahkan firman Tuhan bilang, coba kita perhatikan Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya praktekkan ayat ini, tidak peduli orang nggak lihat, nabur terus. Bahkan mencucurkan air mata ini cerita tentang korban. Orang lain nggak tahu, nggak peduli. Di tempat yang sembunyi nabur terus. Apa yang baik tabur terus. Dan menabur dengan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata cerita tentang korban. Menabur itu seperti berkorban. Kalau saudara melakukan sesuatu, enggak mencucurkan air mata atau ringan, ya itu biasa-biasa. Ya, hal yang biasa saja. Saya kasih contoh, seperti seorang janda yang memberikan 2 peser itu seluruh hartanya. Nah itu mencucurkan air mata seluruh hartanya. Tapi orang kaya raya yang memberikan hartanya begitu banyak dimasukkan ke dalam kotak persembahan, itu bukan mencucurkan air mata. Karena dia seorang yang kaya raya. Tetapi Tuhan berkata apa yang dilakukan perempuan ini lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Janda ini memberikan seluruh hartanya. Ini penting saudara, menabur dengan mencucurkan air mata. Kalimat selanjutnya orang yang berjalan maju, lah ini sambil nangis, sambil menabur benih dengan menangis. Cengeng, oh enggak, karena memang itu adalah sesuatu yang berharga. Seorang yang memberikan minyak narwastu yang mahal, diurapilah kakinya Yesus,
disekanya dengan rambutnya, dan dia mencucurkan air mata juga. Ini dengan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, nangis sambil menabur benih, akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau sudah sorak-sorai orang lihat saudara-saudara, wih, orang ini hoki ya, orang ini untung ya, orang ini diberkati Tuhan ya, orang ini dapat itu, hebat. Tapi penaburan yang dengan mencucurkan air mata, ada berapa banyak orang yang tidak tahu. Ada semua mungkin orang tidak ngerti, tapi menabur terus, mencucurkan air mata, tapi pulang akan membawa dengan sorak-sorai, berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Saudara yang sudah menabur akan menuai dengan sorak-sorai. Oleh sebab itu ini kebenaran firman Tuhan. Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berjalan maju dengan menabur benih, pulang sambil nangis, sambil menabur benih, pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Jadi menabur itu sama dengan korban. Mari katakan sama-sama saya, korban. Kalau saudara mungkin membawa 10.000, 20.000, itu hal yang biasa. Tapi kalau sambil mencucurkan air mata, sambil menangis, Tuhan ini yang aku bawa sama Tuhan. Menabur sambil menangis, ini yang aku punya, akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, saya tidak berbicara dengan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab, tapi ini yang dikatakan oleh Alkitab. Saya lihat beberapa banyak saudara menabur dengan mencucurkan air mata. Saya lihat beberapa banyak saudara di luar sana menabur dengan mencucurkan air mata. Dan lewat sekian lama menuainya itu dengan sorak-sorai. Orang-orang bilang hoki, orang-orang bilang untung luar biasa ya, Tuhan memberkati. Tapi itu tidak lepas daripada penaburan. Minum tapi enggak sampai puas, makan tapi kamu enggak sampai kenyang, berpakaian tapi kamu enggak sampai panas, tetap kedinginan, bekerja kamu tetapi disimpan hasilnya dalam pundi-pundi yang berlobang, artinya bocor. Hasilnya itu loh bocor, bocor, bocor kemana-mana. Ada sebabnya. Bocor kemana-mana. Hasilnya kamu bekerja, upahnya kamu taruh dalam pundi-pundi. Pundi-pundinya itu seperti bolong dan keluar terus. Seperti air itu ngalir, rembes keluar kemana-mana. Hasilnya kok sedikit sekali. Kamu menabur banyak, hasilnya kok sedikit sekali. Kamu kerja, upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Mengapa? Pertanyaannya. Sebetulnya jawabannya sudah ditulis di dalam ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah aku, menghembuskannya. Oleh karena apa lah ini? Mengapa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saya membaca ini menjadi satu rema dalam diri saya. Memang pembacaan pastori sampai di sini. Saudara-saudara, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kadang-kadang beberapa hari, hampir setiap kali, hampir setiap hari, berunding sana, berunding sini. Kadang-kadang istri saya sampai jam 12, sampai jam setengah 1 malam merancangkan sesuatu. Kadang-kadang kita buat ini, kita buat itu. Saudara-saudara,
bukan untuk urusan rumah sendiri. Tapi kami belajar ini urusan rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Pagi-pagi kita teler-teler, kadang-kadang sampai gelieng gitu katanya, aduh pusing. Oke. Tuhan kasih tambahan kekuatan. Urusan rumah Tuhan. Tapi hari ini saya bukan berbicara rumah Tuhan secara jasmani saja. Hari ini saya mau bicara rumah Tuhan secara rohani dan juga jasmani. Coba kita perhatikan. Rumah Tuhan itu apa? 1 Korintus 3. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kasih tahu kanan kiri saudara, bait Allah itu kamu. Kiranya Roh Kudus membuka satu pengertian yang baru. Sederhana, sangat sederhana. Berapa banyak orang sibuk dengan urusan rumahnya. Sibuk dengan urusan rumahnya. Tubuhmu bait Allah. Tempat Roh Kudus diam enggak diurus. Bilang kanan kiri, urus bait Allah. Berapa banyak orang kerja, berapa banyak orang aktivitas, berapa banyak orang melakukan kegiatan, tapi bait Allahnya enggak diurus saudara-saudara. Bait Allah ini tubuhmu, tempat kediaman Roh Kudus. Ini yang harus menjadi urusan dalam hidup saya dan saudara-saudara. Ini poin yang pertama. Saya bukan berbicara rumah Tuhan secara jasmani, tapi rohani dulu. Tubuhmu ini bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Ini juga harus menjadi urusan kita, perhatian kita. Tapi berapa banyak orang gak mau peduli dengan urusan yang satu ini. Dengan bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Sibuk dengan hal-hal yang lain. Ini harus jadi perhatian utama. Kamu biarkan bait Allah runtuh. Kamu biarkan tetap menjadi reruntuhan. Sementara kamu sibuk dengan urusanmu sendiri-sendiri. Mulai hari ini, yang mau sibuk dengan urusan bait Allah, bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan, saya akan memperhatikan manusia batin, saya akan memperhatikan rohani, saya akan memperhatikan hidup manusia rohani saya, supaya ini juga dibangun. Bilang kanan kiri saudara, manusia rohani juga harus dibangun. Kalau nuruti sibuk dengan urusan manusiawi, gak akan ada habis-habisnya. Tapi mulai hari ini, bangun bait Allah itu. Jangan dibiarkan roboh. Roh Kudus akan tolong kita menerjemahkan firman ini sehingga kita akan gamblang mengerti. Oh iya. Hari-hari saya terus sibuk. Saat teduh enggak sempat. Kenapa? Sibuk. Saat teduh enggak sempat. Kenapa? Karena repot. Harus ini, harus itu. Dan seterusnya. Enggak, jangan. Ini harus jadi perhatian utama. Enggak boleh diremehkan. Harus dibangun di atas dasar yang teguh. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bangunlah rumah Tuhan. Dasarnya adalah firman Allah. Bukan dasarnya filsafat falsafah manusia. Bukan kebenaran atau tradisi dari suku-suku tertentu, tapi di atas dasar firman Allah. Saya suku Chinese punya tradisi macam-macam. Tapi kalau membangun dasar yang teguh, bukan di atas dasar tradisi suku saya,
tapi di atas dasar firman Allah. Ini kokoh, ini kuat, badai datang tetap tegak berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Apa terusannya? Kekuatan yang kau berikan. Nah ini saudara-saudara, teguh, kokoh, dibangun bukan di atas yang lain, tapi di atas dasar firman Allah, di atas dasar yang teguh. Matius 6:33 juga bilang cari dulu kerajaan Allah. Coba kita baca. Baca bersama-sama ayat ini ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu. Satu ayat lagi. Cari dulu kerajaan Allah. Satu ayat lagi, Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Yang sudah siap katakan amin. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini dia. Kita ini banyak menghabiskan waktu. Mungkin berapa banyak untuk cuma yang di bumi saja. Tapi pagi hari ini, perhatikan keadaanmu. Bangunlah bait Allah. Manusia batin, manusia rohani. Jangan cuma untuk sibuk urusan masing-masing. Urusan kuliah boleh, urusan kerja harus, urusan rumah tangga harus dikerjakan. Bangunlah manusia rohani. Supaya Anda dan saya diberkati Tuhan. Kalau enggak, kamu pakai baju tapi enggak panas. Kamu minum tapi enggak puas. Kamu makan tapi enggak kenyang. Kalau kamu kerja ditaruh dalam pundi-pundi yang bolong. Upah saya, hasil kerja saya kok bocor ya, bocor. Kenapa? Perhatikan keadaanmu. Lah orang cuma memperhatikan yang fana saja. Tapi hari ini, terima kasih Tuhan. Saya diingatkan, saya ditegur. Jangan ingat akan orang lain, tapi ingat diri sendiri. Rupa-rupanya saya mengabaikan rumah Allah, bait Allah tetap runtuh. Tapi saya mau bangun mulai hari ini. Supaya saya punya fondasi yang teguh. Supaya hidup saya indah di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Supaya pundi-pundi saudara enggak bocor. Enggak bolong. Hasil saudara bisa dinikmati. Haleluya. Ya, saudara. Hidup ini terus menerus dipimpin oleh Tuhan. Saya bicara yang kedua. Rumah Tuhan, di mana Tuhan berjumpa dengan umatnya. Mari kita baca 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 3. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan batu permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal yang sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaanku sendiri. Pembangunan bait Tuhan secara jasmani. Rumah Tuhan, ini yang kita juga kerjakan. Ini bukan pekerjaan kecil.
Ini pekerjaan luar biasa. Sebab bukan untuk manusia. Sebab bukan untuk manusia. Tapi untuk Tuhan, saudara-saudara. Untuk Tuhan. Dan dalam ayat yang kedua, dengan segenap kemampuan. Saya mau, dan tim juga mau, istri saya juga mau, anak saya juga mau, tim panitia juga mau. Segenap kemampuan untuk disediakan, diadakan persediaan untuk rumah Allah. Dan yang ketiga, karena apa? Bukan karena apa-apa. Karena cinta. Karena cinta. Karena cinta. Karena cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara, tempat yang kita bangun rumah Tuhan, ini tempat di mana Tuhan hadir. Rumah kita juga menjadi tempat kehadiran Tuhan. Amin, saudara-saudara. Rumah saudara juga harus jadi tempat kehadiran Tuhan. Di samping gereja, rumah Tuhan, ini juga tempat kehadiran Tuhan. Saya mau bersaksi. Saya akhiri khotbah saya dengan satu kesaksian. Satu kali waktu ada salah satu konsultan datang ke rumah saya. Konsultan kita banyak, saudara-saudara. Bidang ini, bidang itu, bidang ini, bidang itu. Salah satunya datang. Bukan Kristen. Kepercayaan yang lain. Dia duduk di ruang tamu saya. Badannya besar, gemuk. Terus dia bicara-bicara sama saya. Pak Hadi, ketika saya masuk rumah ini, saya rasa enak itu. Udaranya enak. Otak saya berpikir begini. Oh ya, karena memang pada waktu itu direncanakan dengan baik. Digambar oleh seorang yang di bidangnya. Oleh arsitek. Pikiran saya berpikir pencahayaannya lumayan, sirkulasi udaranya bagus di rumah saya. Saya bilang, oh iya Pak, itu digambar oleh Bapak ini, direncanakan supaya sirkulasinya bagus dan udaranya, sirkulasi udara dan cahayanya bagus. Terus orang yang gak kenal Tuhan ini bilang, bukan itu. Saya terus tanya, lalu apa? Saya duduk di sini, auranya berbeda. Auranya berbeda. Oh, saya baru nangkap. Ada hadirat Tuhan di rumah saya. Terus disambung lagi sama orang yang bukan Kristen, bukan kenal Tuhan Yesus. Pak, di dalam rumah ini sering Pak dipakai doa-doa. Doa, auranya beda. Saya ini masuk di rumah, banyak rumah, karena pekerjaan saya menuntut saya harus survei ke banyak tempat, ratusan atau ribuan tempat di kota Batam ini. Tapi saya bisa membedakan, ini auranya beda. Di rumah saudara harus ada aura yang berbeda, sebab Tuhan hadir di rumah saudara. Apalagi di rumah Tuhan, tempat yang kita bangun, hadirat Tuhan nyata dan limpah. Tuhan mau pakai umatnya. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Makasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hadirat Tuhan, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku
jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupmu dan hidupku mau dipakai Tuhan untuk kebesarannya Tuhan. Bila kemuliaan Tuhan itu turun, saudara, rumah Allah, bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, mulai pagi hari ini itu juga harus diperhatikan. Jangan cuma urusan-urusan duniawi saja. Saudara harus bangun manusia batin, bangun dengan fondasi yang teguh, yaitu firman Allah. Ketika saudara dipakai Tuhan menggenapi, hadirat Tuhan terus menyertai saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Mari katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Ya, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari satu kali lagi katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ralamaya malamaya malamaya masyada kata ya. Pakailah kami, ralamaya balaya ralamaya syada ralamaya balaya madaraya si ralamaya madaraya balaya ralamaya syada ralaya ralaku syukur beri ralamaya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mari bilanglah sama Tuhan, perhatikan keadaanmu. Kalau ada yang cuman sibuk dengan urusan sendiri, dan Tuhan sudah ingatkan pundi-pundimu berlobang, kamu makan gak kenyang, kamu pakaian gak dingin, gak mengalami satu kehangatan waktu kamu berpakaian. Kamu minum, tetapi kamu tetap haus. Perhatikan keadaanmu. Kalau cuman sibuk dengan urusan sendiri, saya bukan berdiri menjadi hakim, tetapi sama-sama datanglah sama Tuhan dan diperbaiki mulai hari ini. Bicara. Terima kasih bicara kepada kami.
Sharadabaya Badagarabaya Shedebaya Namaya Shadaba. Oh Radamaya Shadadadadabaya Balaya Shadadabaya. Kau memberkati seluruh umat-Mu yang sudah datang ibadah hari ini. Kami dapat teguran dari firman-Mu. Karena banyak rumah Tuhan yang menjadi reruntuhan. Mulai hari ini kami akan bangun tempat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh umat-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui keadaannya. Apapun yang terjadi Tuhan, berkatilah, tolong, tuaian akan limpah. Banyak orang yang akan dimenangkan buat Tuhan. Bersama-sama kami juga berdoa untuk pembangunan gereja. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah memulai, Tuhan akan tolong terus dan buka jalan. Sehingga rumah Tuhan ini menjadi tempat di mana Tuhan hadir dan melawat umat-Nya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Bukan biasa-biasa kami memberi, tapi kesempatan dan anugerah yang kami bawa kepada Tuhan. Berkati kembali di dalam nama Yesus. Berkati kembali dalam nama Yesus. Dan ketika kami pulang, kasih setia-Mu terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Kedangkan tangan saudara dan terimalah berkat-Nya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Oh, katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan, Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.